Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Sedikit saja yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, disebutkan oleh Dr. tentang perubahan arah kiblat. Yang namanya beliau tadi muqaddimah pengajian yang melanjutkan muqaddimah tersebut. Beliau tadi menyebutkan tentang pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tahu nggak adik-adik? Sebenarnya pemindahan arah kiblat itu adalah bentuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kecintaannya pada tempat kelahirannya. Kecintaannya pada Mekah, kecintaannya pada Ka'bah, kecintaannya pada tempat kelahiran. Maka Maulana Syekh mengajarkan kepada kita untuk harus kita itu mencintai tanah air kita. Cinta adik-adik sama Indonesia? Cinta sama tanah kelahirannya? Cinta. Kecintaan kita kepada tanah air kita insya Allah akan berbuah manis, akan berbuah kebagusan. Maka cerita perpindahan kiblat itu diawali dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering merenung ke arah langit. Ketika itu diterima perintah sholat ke arah Masjidil Aqsa selama 18 bulan. 16 bulan, 17 bulan, maaf. Jadi sekitar 17 bulan kita itu, ya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ke arah Masjidil Aqsa. Tapi selama 16 bulan itu beliau masih ngateang, mengharapkan dalam hatinya, kangen sama Mekah, apa pengobat hati saya. Dan setelah beliau hijrah ke Madinah, akhirnya jadi pengobat hati, kangen sama tanah airnya, kangen sama tempat kelahirannya adalah dipindahkannya kiblat ke arah Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sering melihat engkau ya Rasulullah mengadahkan kepala melihat ke atas langit. Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha. Maka kami pindahkan kiblat itu sebagaimana yang engkau ridhoi, yang engkau inginkan, yaitu tanah kelahiran. Itu jadi pengobat hati. Ya mungkin ada adik-adik di sini yang pergi jauh dari daerahnya datang ke yayasan YPH PPDN WDI di sini. Ada yang mondok. Ada? Nah, sebagian ada yang mondok. Pasti kangen daerahnya. Kangen. Ada daerah mungkin dari mana? Dari mana? No. Ada yang dari Bali. Nah, ada yang dari segala macam. Nah, kecintaan adik-adik itu jadikan semangat nanti pada waktunya setelah sukses kembali ke daerah masing-masing untuk memajukan daerahnya. Sebagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam balik dari Madinah ke kota Mekah untuk memajukan daerahnya, yaitu Makkatal Mukarramah.
Dan ternyata guru besar kita Al-Mafullah Maulana Syekh juga mengamalkan itu. Beliau itu ketika sekolah di Madrasah As-Salatiyah menjadi bintang, menjadi ulama yang besar. Beliau bahkan diberikan istilahnya ijazah yang ada bintangnya. Hasil nilai-nilai beliau sangat hebat. Beliau punya sahabat-sahabat juga ulama-ulama besar. Seandainya beliau ingin tetap tinggal di Mekah, mungkin beliau bisa saja lebih masyhur dari sekarang. Mungkin saja akan menjadi ulama yang lebih masyhur dari sekarang. Tapi kecintaan beliau terhadap tanah kelahirannya, yaitu Pulau Lombok, yaitu Desa Pancor, itulah yang mendorong beliau untuk kembali dan membangun tanah kelahirannya. Dan kita lihat sekarang, alhamdulillah. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan kaifiat dari sholat hajat, ya, dan juga pengijazahan doa ujian. Doa-doa itu tidak sekedar adik-adik terima, tapi wajib adik-adik amalkan. Siap diamalkan? Siap diamalkan? Ya, usaha itu adik-adik, usaha itu tidak hanya sekedar kita belajar, tetapi usaha itu adalah kita berdoa. Kakak ingin menceritakan tentang satu kisah yang insya Allah bisa menjadi semangat adik-adik semua. Siti Hajar, istrinya siapa? Siti Hajar, istrinya siapa? Kenapa yang jawab yang perempuan saja? Ini yang laki-laki gimana? Malu atau? Siti Hajar istrinya siapa? Coba yang laki-laki. Nabi Ibrahim alaihi salam. Siti Hajar itu punya anak namanya Nabi Ismail. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke kota Mekah, yang mana saat itu belum menjadi kota, masih tempat yang sangat gersang, masih tempat yang sangat kering. Sampai di sana beliau berangkat bertiga, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam masih kecil. Sampai di kota Mekah, tepatnya di suatu bukit, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam di sebuah bukit, ditinggalkan. Setelah itu, singkat cerita, Nabi Ismail yang masih kecil ini, adik-adik semua, lapar atau haus. Anak kecil kan makanannya adalah nasi. Nah, nangislah Nabi Ismail alaihissalam. Karena nangis ini, ya, bingung Siti Hajar, kemana saya harus carikan air minum, karena asinya sudah kering. Di tempat sekitar juga kering kerontang, tidak ada tempat sumber air minum. Akhirnya apa? Kesusahan yang tadi dirasakan itu dilakukan oleh Siti Hajar pertama kali, mencari air dari bukit, apa namanya? Bukit Sofa. Makna dari Sofa itu adalah pikiran yang jernih. Coba adik-adik perhatikan dari awal kisah ini, ada hikmah yang sangat besar. Bukit Sofa itu maknanya adalah as-sofa, pikiran yang masih jernih, masih bersih. Beliau berangkat, Siti Hajar itu dari Bukit Sofa untuk lari-lari, untuk berjalan nyari air ke Bukit Marwah. Marwah itu artinya adalah apa namanya? Kehormatan. Marwah itu artinya adalah posisi kedudukan yang tinggi. Marwah itu artinya adalah keluhuran atau adab kita yang tinggi.
Akhirnya beliau untuk mencari air itu melakukan lari-lari kecil Safa Marwah, yang mana itu kita sebut dalam ibadah haji disebut dengan apa? Sa'i. Sa'i itu berasal dari kata sa'a yas'a yang artinya berusaha. Artinya berusaha. Sambil lari-lari kecil, ternyata Siti Hajar juga berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doanya yang masyhur kita baca ketika sa'i. Hafal apa tidak adik-adik? Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azul akram. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, akhirnya apa? Dari situlah bolak-balik selama 7 kali, ya, selama 7 kali. Dari situlah keluar air dari kaki dan tangannya Nabi Ismail alaihissalam yang bergerak-gerak. Anak kecil kalau nangis biasa bagaimana? Ya, gerak-gerak tangannya ya. Anak kecil kalau tidak ada anak kecil nangis diam, momot, mecu, ya. Tidak ada yang seperti itu, pasti menangis, pasti bergerak tangannya atau kakinya. Nah, dari situlah keluar air. Maka hikmah yang bisa kita ambil adik-adik semua apa dari kisah ini? Ketika adik-adik semua akan menghadapi suatu ujian, pertama diawali dengan as-safa, bersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan ujian adik-adik. Misalkan apa? Bersihkan HP-nya dari follow-follow artis Korea itu apa? BTS. Bersihkan yang laki-laki mungkin sejenak, bersihkan kepalanya dari nonton sepak bola, nonton Liga Champion. Atau yang perempuan, bersihkan kepalanya sejenak dari drakor, dari kekasih hatinya. Loh, ada yang udah berkemelean? Nggak, jangan. Bersihkan kepalanya dari pikiran-pikiran yang seperti itu. Yang laki-laki juga berangkat dari pikiran yang bersih. Berangkat dari tujuan yang bersih. Tujuan ingin lulus. Bersihkan kepala kita. Karena dalam sholat saja adik-adik semua, kalau pikiran kita belum bersih ketika sholat, tidak mungkin dia bisa berkualitas sholat kita seperti yang dikatakan oleh Bapak Tuan Guru Sholah tadi. Bapak Tuan Guru Sholah Sukarnawadi, nyimak nggak tadi? Nyimak. Dikatakan kita harus meningkatkan kualitas sholat kita. Tidak mungkin kualitas sholat kita akan meningkat kalau tidak diawali dari pikiran yang bersih. Coba sebelum sholat, pikirin yang lain-lain yang ada di dunia atau apa saja. Pas lagi sholat, itu pasti kepikiran. Baru aja kita takbir, langsung yang teringat, jangan-jangan kendangan saya kena hujan, katanya. Jangan-jangan nasi saya motong. Ya. Pikiran-pikiran yang lain. Makanya kita harus bersihkan pikiran kita. Sebagaimana ketika kita mau masuk ke sholat itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla wa dzakara asma rabbih. Sebelum kita sholat kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dulu. Maksudnya apa? Bersihin pikiran kita. Bersihin pikiran kita supaya sholat kita juga berkualitas. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Itu juga menunjukkan apa? Tadi adik-adik habis terima pengijazahan sholat hajat. Yang namanya wa dzakara asma rabbih, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya dengan zikir,
adik-adik belajar pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah itu juga disebut dengan berzikir, karena sejatinya ilmu yang ada sekarang niki itu semua adalah ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diajarkan kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka sebenarnya ilmu-ilmu yang ada pelajari di sekolah, walaupun itu ilmu umum, pasti ada manfaatnya. Misalkan apa? Kita kadang-kadang mempelajari ilmu, atau misalkan kita ada kan kita tahu Einstein ya. Einstein itu kan pernah punya quote ya, atau pernah punya perkataan yang sangat baik ya. Dia bilang apa? Life is like riding a bicycle, katanya. Tahu nggak ada artinya? Bahasa Inggris ya. Life is like riding a bicycle. Hidup seperti mengayuh sepeda. Kalau kita tidak kayuh sepeda itu, munde tula terus bergerak, munde tula terus produktif, ngisi hari-hari kita dengan kebaikan. Kalau kita nggak terus kayuh sepeda itu, kita akan jatuh. Banyak ilmu-ilmu umum yang lain juga, itu juga bagus. Wa dzakaros marobi, setelah kita belajar, baru fasolla, baru kita tunaikan sholat hajat yang tadi, yang diajarkan. Maka apa? Dari sofa, bersihkan kepala kita dulu, fokus. Dari sofa, kemudian adik-adik melalui perjalanan usaha di sana. Tapi tidak hanya usaha, dikombinasikan dengan berdoa sebagaimana Siti Hajar. Sampai di Marwah, Marwah itu artinya adalah keluhuran yang tinggi, kehormatan, atau istilahnya kewibawaan. Pesan kakak adalah tunaikan ujian itu dengan kewibawaan. Apa maksudnya? Jangan kita mencontek. Apa bahasa kita? Minton ya. Nah, jangan kita isi dia dengan minton atau dengan hal-hal yang istilahnya tidak baik. Tapi kan dalam Islam kita disuruh bekerja sama, katanya. Dalam Islam kita disuruh bekerja sama, ini gimana? Bekerja sama dalam kebaikan. Ya. Maka adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa ambil pelajaran dari kisah Siti Hajar itu ya. Bagaimana Siti Hajar itu menghadapi ujian itu dengan pertama bersihkan isi kepalanya dari hal-hal yang mengganggu, kemudian berusaha menyelesaikannya dengan lari-lari mencari air ya, dan juga dilakukan itu dengan cara yang terhormat, dengan budi pekerti yang tinggi, agar nanti di Marwah agar nanti dia mendapatkan kelulusan yang bisa dia banggakan. Kalau kita lulus dengan cara-cara yang tidak baik, biasanya kita tidak terlalu bangga. Tapi kalau kita lulus dengan cara yang baik, bisa kita bangga, bisa kita banggakan. Insya Allah adik-adik ya, mudah-mudahan kita lulus ya. Amin amin ya robbal alamin. Mintanya kelulusan saja atau lulus dengan nilai yang baik? Lulus dengan nilai yang baik. Karena memang kalau kita mau minta itu, adik-adik, jangan tanggung-tanggung, minta yang paling tinggi. Minta yang paling tinggi. Fa iza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka minta surga yang paling tinggi. Begitu juga kalau lagi ujian. Kalau kita minta sama Allah ta'ala, jangan sekedar lulus, tapi minta kelulusan yang bagus nilainya, yang tinggi. Karena nanti kalau kita minta yang tinggi, kalau kita tergelincir sedikit, ya paling enggak nilai yang lumayan tinggi.
Kalau kita sekedar minta nilai yang biasa-biasa atau sekedar lulus, nanti kalau dia tergelincir jadinya tidak lulus. Maka minta yang tinggi. Itu pesannya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau minta, minta yang tinggi, minta yang banyak. Asalkan jangan minta istri yang banyak. Ya, Dokter Sholah tadi. Gara-gara takut sama istri, akhirnya cari istri yang banyak. Nah, itu salah. Karena memang kalau katanya Dokter Sholah tadi, dunia kan sudah terbalik ya. Ini bukan, kita ngomongin kayak begini bukannya supaya adik-adik menikah. Ini masih kecil-kecil, jangan cepat-cepat mikirin nih nikah. Gapai cita-citanya dulu, sukses dulu. Menikah itu akan mengikuti selanjutnya. Gapai cita-citanya dulu. Kalau dalam ayat Al-Quran kan disebutkan, adik-adik semua, kita itu harus punya cita-cita yang tinggi. Harus punya cita-cita yang tinggi. Allah tidak hanya menyuruh kita untuk beriman dan bertakwa, tapi kita disuruh punya cita-cita yang tinggi. Di surat Al-Hasyr kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman. Beriman tidak adik-adik semua? Alhamdulillah. Wattaqullaha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bertakwa adik-adik ya. Insya Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligod, dan jiwa-jiwa itu harus memiliki pandangan ke depan, apa yang akan dia capai. Artinya apa? Harus punya cita-cita yang tinggi. Karena di antara orang-orang yang beriman dan bertakwa itu hanya sedikit yang punya cita-cita tinggi adik-adik. Makanya walaupun kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tapi di sana dikatakan apa? Wal tanzur nafsun. Nafsun itu maksudnya adalah hanya sedikit saja, hanya satu jiwa saja. Padahal yang dipanggil banyak. Wal tanzur nafsun. Kalau kata ulama itu lit taklil, untuk menyedikitkan, karena cuma sedikit yang punya cita-cita. Adik-adik cita-citanya apa? Presiden. Jadi presiden wanita setelah Bu Megawati ya. Yang laki-laki cita-citanya apa? Apa? Apa lebih besar? Hah? Apa? Nggak kedengeran. Pemain timnas katanya. Ya? Pokoknya cita-cita apapun itu, ucapkan itu adik-adik, jangan pernah takut. Orang yang lemah itu orang yang takut bercita-cita. Orang-orang yang sukses adik-adik, orang-orang yang sukses, dia catat cita-citanya di rumah. Dia taruh di kamarnya. Apa yang mau dia capai, apa yang mau dia dapatkan. Misalkan contoh, saya nanti ingin menjadi apa? Ingin menjadi dokter. Saya nanti ingin mendapatkan beasiswa. Dia catat itu supaya apa? Supaya dia tetap ingat. Karena memang sedikit saja orang yang ingat menaruhkan cita-cita pada kehidupannya. Maka taruh cita-cita yang tinggi. Jangan cepat-cepat mikirkan nikah. Ya, nikah itu akan datang dengan sendirinya nanti. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin kakak sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa sebagaimana salah satu daripada hikmah Isra dan Mi'raj itu adalah kita bersandar, wasta'inu bis sabri wassalah. Kita bersandar pada setiap ujian itu pertama dengan kesabaran, sabar belajar, sabar berdoa, sabar bermuzakarah,
ya berdiskusi sama teman-teman semua, sabar. Intinya sabar yang pertama. Karena sifat manusia niki memang kadang-kadang dia sedikit sabarnya adik-adik. Dan itu sebutkan dalam ayat Al-Quran. Iza massahu syarr jazu'an. Manusia itu kalau dia dapat ujian, jazu'an. Jazu'an itu maknanya ada syadidul hirs qalilus sabr. Banyak maunya, sedikit sabarnya. Makanya kita diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat ujian pertama sabar dulu. Sebagaimana adik-adik nanti akan menghadapi ujian nasional, ujian sekolah. Ada ujian nasional? Oh, sudah tidak ada. Hanya ujian sekolah. Nah, hanya ujian sekolah. Nanti adik-adik harus sabar menjalani itu semua. Sabar menjalani itu semua, kemudian dirangkaikan dengan sholat. Kenapa adik-adik harus sholat? Sholat itu yang akan menaikkan semangat adik-adik semua. Orang-orang terkadang semangatnya suka padam. Orang-orang terkadang punya niatan baik, tapi ketika memulainya langsung padam semangatnya. Contoh, adik-adik kadang-kadang bilang, saya nanti malam mau belajar, tapi kalau sudah sampai waktu malam, malah mengerjakan yang lain, semangatnya padam. Tapi padahal dari siang hari, dari malam hari sudah ada niatan. Saya mau istilahnya belajar nanti malam, ada niatan baiknya, tapi memang terkadang padam semangat itu. Nah, ternyata salah satu yang bisa menjaga semangat kita adalah sholat. Sholat itu salah satu maknanya, kata Imam Ragib kan berasal dari kata sholat, shot, lam, dan alif. Sholat itu maknanya adalah al-iqadu bin nar. Sholat itu maknanya adalah bahan bakar daripada api. Sehingga apa? Api itu adalah cahaya yang memberikan kita semangat untuk memberikan kebaikan bagi kehidupan kita. Ibarat cahaya keimanan. Nah, bahan bakarnya itu adalah sholat. Kalau adik-adik, kalau kita tidak istiqomah dalam sholat kita, lama-lama redup api itu. Lama-lama padam api itu. Tidak hanya redup, mungkin saja padam api itu. Maka kobaran api semangat kita itu harus tetap dipupuk, harus tetap diisi bahan bakarnya, harus tetap ditambah kayunya, harus tetap diisi gasnya dengan sholat. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa istiqomah dalam sholat. Nah, sifat manusia yang jelek tadi, ya, iza masahu syarr jazu'an, kalau dia dapat kejelekan atau musibah, dia akan jazu'an, dia akan sedikit bersabar, hanya sedikit bersabar, banyak ngeluhnya. Ternyata obatnya adalah di akhir, ya, di 2 ayat setelahnya dikatakan apa? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Sholat itulah yang menjadi obatnya, yang menjadi penerang, yang menjadi penyemangat kita. Nah, mudah-mudahan adik-adik semua kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat yang istiqomah, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan adik-adik semua bisa lulus dalam ujiannya dengan nilai yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru kita tadi bisa bermanfaat bagi tiang dan pelunggu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah, al-afu minkum, wallahu muwaffiq wal hadi lis sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.